Oke, hari ini aku bikin video untuk membuktikan bahwa pada diriku sendiri bahwa aku berusaha untuk konsisten membaca buku ini, dan sumpah ini menarik kali. Gimana ya? Menarik banget ya istilahnya kan. Semalam itu kan aku bilang 448 halaman, lembar, salah, 448 halaman. Jadi itu sekitar 200 sekian lembar lah gitu kan, bagi dua kan. Nah, targetku kemarin semalam aku bilang baca 10 lembar per hari, salah. Ternyata aku sangkupnya 10 lembar 10 halaman per hari. Jadi aku sukanya waktu aku beli buku ini aku nggak baca kan. Kalau ini aku yang aku belinya premium dan ada tanda tangan penulisnya ya seperti ini. Kemarin pas check out itu aku cuma lihat covernya aja. Aku buat covernya aja karena waktu yang postingan-postingan orang yang dibubar-bubarkan itu postingannya ini yang gelap ini, jadi aku ngapain aku pikir kali yang putih kayak mana, yang gelap kayak gini kayak mana. Jadi itulah dia kan aku beli lah ini. Nah jadi inti dari bacaanku itu yang membuat aku kayaknya di otakku tuh kayak ada letupan-letupan yang terjadi adalah, kan awal bab ini pertama kan tentang mencari ukuran kemajuan. Ini tentang membahas air, kenapa air minum kita itu nggak bisa diminum langsung. Katanya ada permasalahan gitu kan, akan baca sendirilah. Tapi yang membuatku berhenti membacanya adalah ketika di halaman 4 kata gini, PDAM itu rupanya perusahaan daerah air minum ya kan. Sumpah sekian puluh tahun aku hidup, itulah sengkingkan apa ya, kayak doktrin, nggak tahu lah, mungkin karena aku anak orang kampung itu ya kan, jadi kayak doktrin politik itu begitu kuat gitu. Waktu kecil lah, beda lah sama generasi zaman sekarang kan, namanya generasi mama awak zaman dulu, orang tua zaman dulu, yang gara-gara dituduh masuk organisasi ini udah selesai lah hidup dia ya kan, segala macam gitu. Jadi kayak ya di mata mereka itu pembersihan etnis lah, yang dan macam lah ya kan. Udah intinya gitulah. Trauma kali ngomongnya. Oke lah, jadi balik lagi ya ke PDAM itu perusahaan daerah air minum. Di kampungku lah ya, kampungku tuh jauh dari pusat provinsi kan, dimana kami kalau naik boat 2 sampai 3 jam itu udah sampai tuh selama kalau nampak itu tali arus gitu ya, tau lah kayak ya gitu. Jadi kayaknya sejak SMP lah aku ya, tahun berapa lah itu ya, itu kami gak bisa minum, gak bisa dimasak itu air, tau maksudnya, dari air nggak bisa dimasak lagi di rumah, entah karena bentuknya, aromanya apanya, itu belaunya segala macam, nggak bisa lagi dimasak. Jadi kayaknya kami langganan galon itu sejak aku kayaknya kelas 6 SD sampai SMP, terus sampai lah kuliah, sampai ya sampai sekarang gitu. Jadi kalau masalah setelah aku merantau ini, jujur macam kami lah di perkebunan ini nggak ada nih PDAM, serius. Aku aja di rumah itu harus ada pinjaman. Untung kami kemarin dapat pinjaman, jadi harus membor sendiri, membor dap ya namanya istilahnya, membor air. Kemarin itu biaya 7 juta, itu belum lagi sama apa tukangnya, makan tukangnya, snack, minuman tuh belau berapa hari ditanggung selama mereka memborkan air itu supaya dapat kan. Jadi lumayan mahal lah, mahal. Cuman kalau nggak kayak gitu kayak mana, biasanya memang masyarakat di sini itu memang nggak pakai ini kan, nggak pakai PDAM gitu kan. Jadi kayak ada mungkin bantuan desa segala macam, dibikinlah 10 rumah itu satu pompa, atau 20 rumah satu pompa gitu, dan itu pun nyelangkan lah gitu. Kalau kalau ya dapat, kalau ya ada bantuan dari Tokyo segala macam, bisa lah ya kan bor sendiri, kalau nggak bisa gitu. Jadi balik lagi ke PDAM ini, berhenti aku membacanya kayak perusahaan daerah air minum. Harusnya airnya bisa minum ya, maksudku gini, minimal airnya itu bisa dimasak gitu. Tapi entahlah ya, mungkin di kampung gue itu ya kan, atau mungkin karena mungkin di sini daerah perkebunan jadi nggak ada apa itu, jadi nggak bisa ku bandingkan begitu. Terus pun setelah waktu aku pun kuliah dulu, tetap aja air keran itu nggak bisa dimasakkan langsung gitu loh. Tak apalah, lain rasanya, lain kayak terasa lah bau apa itu, bersih air itu masuk ke kita. Cuman karena kita mandi kan, kena ke badan kita nggak malah terasa kali anehnya. Cuman kalau sudah masuk ke tenggorokan ini beda, bukan masalah istilahnya tak biasa atau tidak, cuman lain cuma apa ya dibilang. Itulah kenapa orang-orang kalau macam kami ini ya kan, beli galon itu air itu dikasih entah pembersih entah apa lagi, itulah kan minum nanti kan, atau dimasakkan ulang kalau yang tak tahan tenggorokannya, dimasak ulang lah itu air yang galon dibeli itu kan, yang kemasan isi ulang, bukan kemasan isi ulang dari asli dari situ, bukan yang galon-galon sekitar gitu loh, yang satu galon itu isinya 6.000 gitu airnya gitu, itu untuk minum, untuk masak gitu. Jadi kayak entah kenapa kayak kesel aku baca, betul kayak
kayak marah, kayak beneran itu artinya itu perusahaan daerah air minum gitu. Jadi kayak kenapa gitu, nggak sesuai dengan namanya gitu. Tapi mungkin sekarang teknis lah kan, sekarang teknis atau apa ya, mungkin di kampung pula itu ya kan, kalau di kampung orang mungkin nah gitulah. Jadi kesel aku. Cuman kita lanjut ke dulu ya, apakah ada hal-hal mind blowing lainnya. Oke,